Saudaraku, ingat kasus Sidikiyah tidak jauh dengan kasusnya Samsudin. Ya, tidak nyambung. Dan ini kasus yang kemarin ramai itu atas pergerakan karena opini. Opini sudah menguasai. Orang-orang awam ketika mendengar opini-opini di media sosial pasti akan ikut-ikutan menyalahkan seseorang. Tanpa melihat kebenarannya seperti apa. Tanpa melihat itu semua. Nanti kalau mereka orang-orang pencot pasti tanya sama saya. Mana ada dibenarkan keris petir. Mana ada saya masa bodoh tidak paham masalah kayak begitu. Yang saya tahu adalah kalian semuanya itu menggiring opini itu sudah bertahun-tahun. Meledaknya baru kemarin. Entah kecemburuan sosial. Yang lain hanya pansos untuk maling subscribe. Ada oknum gundul dari Aceh. Kerjaannya ya hanya keluar-keluar di HP. Nanti nyerang Idris. Nanti nyerang spiritual lain. Tujuannya untuk apa? Ngonten. Tujuannya untuk apa? Supaya subscribernya pindah. Karena apa? Gak punya kreativitas. Orang-orang seperti itu. Gak punya. Bisanya hanya pencot, pentas, cocok di depan kamera. Anda dirugikan gak? Dirugikan. Kuota Anda habis setiap hari hanya mendengarkan gibahan-gibahan orang-orang yang seperti itu. Anda nonton itu sudah bertahun-tahun sampai psikis Anda rusak. Ingat, kebohongan disampaikan berkali-kali akan dianggap sebuah kebenaran. Aktornya siapa? Aktornya adalah yang membawakan streaming mereka, pembuat konten-konten mereka. Ketika Anda tonton terus setiap malam, psikis Anda rusak. Beledos. Hoax itu ya seperti itu cara kerjanya. Datang sekali, biasa-biasa aja. 2 kali, iya juga ya. 3 kali, waduh bener nih. Yang dikatakan ini bener. Orang itu memang penipu. Orang itu memang bangsat. Maka lihatlah. Orang-orang yang ngonten-ngonten seperti itu hidupnya miskin. Hidupnya nggak jadi apa-apa. Manfaat untuk umat pun tidak ada. Yang dicap seorang penipu malah melaporkan. Malah mendatangi kantor polisi. Yang Anda cap sebagai penipu malah mereka punya pesantren. Mereka punya padepokan. Duitnya banyak. Coba punya mobil mewah. Coba bayangkan. Sedangkan Anda setiap malam hanya memborong dosa-dosa dan dosa. Orang-orang yang tidak sepakat dengan saya, pencegahan yang saya lakukan seperti ini akan menganggap apa? Arya Tobol, dasar Gus Tobol, bela Samsudin. Saya tidak bela, fakta. Saya menyampaikan yang hak, fakta. Apakah si rambut merah itu kaya? Kere. Sampai sekarang. Terkenal, terkenal. Kere gak? Kere. Terkenal tapi kere. Samsudin yang dihajar mati-matian. Kaya tidak? Kaya. Apalagi yang Anda mau bicarakan lagi sama saya? Apakah mau berdebat apa yang saya sampaikan? Tidak bisa. Tidak cukup. Tidak cukup Anda untuk mendebat saya. Tidak bisa. Karena apa? Yang saya sampaikan ini menggunakan asas kebenaran. Mengedepankan asas kebenaran dan aspek hukum. Berulang kali saya sampaikan. Samsudin itu bukan padepokannya ditutup. Tetapi hanya demi keamanan sementara. Provokatornya harus dicari. Samsudin harus melaporkan si rambut merah. Itu harus. Para spiritual yang ada di Indonesia harus kompak. Jangan jadi pecundang.
Saya tandain kok satu-satu para spiritual yang pecundang. Cari aman, takut dikontenin. Saya catat kok satu-satu. Nah, ini yang pecundang-pecundang itu suatu hari nanti ada masalah, saya enak. Syukur. Sudah cukup saudaraku. Dari yang namanya Gus Idris dulu dikontenin. Tidak ada yang memberikan pencegahan. Saya yang memberi pencegahan. Gus Samsudin itu ditahan bukan karena menipu. Bukan. Tetapi Anda teriak-teriak opininya bahwa Gus Idris itu adalah penipu. Bukan karena menipu. Ingat sekali lagi. Ada paku 40 juta lah dan lain sebagainya. Ini untuk oknum-oknum spiritual sing koyok telek, rungokno. Sing koyok telek, pecundang. Diinget-inget kalau Anda mau jadi spiritual, lanjutkan jadi spiritual yang baik. Jangan jadi oknum spiritual telek. Ngisini wong Jawa. Sangat memalukan. Saya bukan spiritual. Saya tidak membela siapapun, tetapi saya menyampaikan spirit, saya menyampaikan pencegahan, saya memberikan penyeimbangan yang baik dan benar. Kamu mau terima, suka dan tidak, monggo. Monggo. Oknum-oknum spiritual itu. Koyok telek, saya ulangin sekali lagi. Cari aman lu pada takut dikontenin. Takut dikontenin ya. Takut dibahas ya. Takut digrebek ya. Oh ya Anda sendiri yang menipu. Kalau Anda tidak melakukan penipuan, tidak membodohi publik, tidak membodohi masyarakat, lanjutkan. Indonesia masih membutuhkan orang-orang yang mau menjaga kultur budaya Nusantara. Ya, jangan cengkuni. Jadi spiritual itu ya harus manunggaling kawula Gusti. Ya. Saya tidak kenal siapa Samsudin. Saya tidak kenal Idris itu siapa atau Gus Idris. Atau Samsudin itu atau Gus Samsudin, saudara saya ya bukan, kenal saya juga tidak. Tetapi kenapa kok saya masih memberikan penyeimbangan? Karena kepedulian saya, hak bagian, semua itu bagian daripada menjaga kultur budaya yang tidak boleh hilang. Kalau kita mau tidak suka harus punya alasan. Penipuannya contohnya. Saya rasa kita semuanya tidak menginginkan para spiritual ini menjadi praktisi-praktisi yang menipu rakyat Indonesia. Ini jadikan pelajaran. Jadikan pelajaran. Gus Samsudin, Anda apakah membayar saya? Idris, apakah Anda membayar saya? Kenapa saya tetap memberikan pencegahan, penyeimbangan yang bijak? Supaya Anda itu masih bisa terselamatkan. Supaya masyarakat Indonesia masih ikut mendoakan Anda. Ketika Anda dihabisi dengan opini-opini negatif. Karena kepedulian. Saya tahu Anda masih banyak memiliki sisi kebaikan. Yang perlu diperjuangkan. Ya, tidak ada urusan. Aku juga gak kenal kamu. Aku juga gak kenal kalian. Kalau aku mau itu spiritual saya bahas habis kalian. Habis. Kenapa tidak saya lakukan? Karena aku tahu saat ini aku sedang berperang bersama mereka orang-orang Wahabi. Yang tidak menyukai dengan kultur budaya Nuswantara. Ingat itu. Ingat. Baik-baik. Maka saya berharap lain kali. Para spiritual harus kompak. Jangan malah ketika teman Anda yang satu profesi dengan Anda mengalami kecelakaan, digoreng orang, dihakimi oleh opini, Anda malah cari aman, Anda malah ngontenin.
Apa-apaan itu namanya oknum spiritual telek. Tahu nggak telek? Tembelai ayam. Harusnya jadi pupuk yang kayak begitu. Telek yang kayak begitu. Oknum spiritual telek yang kayak begitu. Namanya apa? Kalau ada spiritual yang kayak begitu menghakimi temannya sendiri, namanya spiritual oknum. Apa namanya? Tel. Ada nggak yang lebih kasar lagi? Oknum telek. Spiritual dikenal dengan manunggaling kawula Gusti kok menjadi sengkuni, menjadi oknum telek. Spiritual apaan itu? Biarin, saya tak marah-marah sama spiritual oknum telek. Kalau ada yang masalah, biar masalah sama saya, gak usah sama kalian. Saya tidak suka yang kayak begitu. Bes ngomongku ya bloko suto kayak gini. Ikut-ikutan supaya cari aman, biar nggak dibahas, biar nggak digerebek, biar nggak dimintain. Neng Siti Nampi apalagi kalau nyembuhin orang begini, tek kesurupan orangnya. Oh no, bener nggak? Sembuh, udah sembuh. Takut yang kayak begitu nanti ada pembuktian. Terus ada tantangan. Terus takut didatangin sama si rambut merah. Apa-apaan itu? Saya ingatkan semuanya. Kalau masih Anda seperti itu namanya bukan spiritual. Oknum spiritual telek. Siapa yang mau bikin masalah sama saya? Saya bukan spiritual. Ini orang-orang spiritual. Mohon maaf kalau harus ada orang yang saya sebut namanya. Mohon maaf kalau saya harus menyebut orangnya. Kenapa? Ini pelajaran untuk para spiritual, praktisi spiritual di seluruh Indonesia. Supaya apa? Lain kali kompak. Dulu kita sudah punya korban. Nama dukun sudah dikorbankan, citra dukun sudah menjadi jelek. Bahkan kata-kata dukun sudah menjadi hal yang musyrik. Sudah dianggap musyrik. Bahkan pembantaian Banyuwangi itu karena apa? Karena hoax, karena fitnah. Tuh. Pembantaian Banyuwangi apakah Anda nggak ingat? Karena apa? Adu domba. Kata-kata dukun ini sudah menjadi kata-kata yang sangat menjijikkan. Padahal dukun ini sangat berjasa dulu. Di kita punya negeri, di bumi Nusantara ini. Tanyakan sama bapakmu, tanyakan sama ibumu, tanyakan sama mbahmu. Dulu waktu lahir sama siapa. Mungkin saja dilahirkan yang bantu adalah dukun. Yaitu dukun bayi. Saat ini hanya kata-kata dukun diejek oleh manusia yang lahir tahun 95, anak kemarin sore yang rambutnya merah. Dukun itu hanya ada 2 kalau tidak cabul penipu. Saya sebagai orang Jawa sebetulnya risih mendengar. Kalau itu berani ngomong di depan saya si rambut merah, tak kebyur nganggo uyohku. Udah ngomong apa adanya saja, kenapa takut? Rambut merah berani ketemu sama saya. Tak kebyur uyoh raine. Kalau berani ngomong seperti itu. Karena apa? Nenek saya itu juga dukun. Dukun bayi. Kurang ajar kamu itu. Saya tersinggung kamu bawa-bawa profesi. Kamu tidak marah kan? Orang-orang Jawa. Orang-orang Nusantara. Anda gak marah kan? Karena Anda sudah terdoktrin oleh kelompok-kelompok Wahabi. Anda tidak marah kan?
yang ngaku-ngaku orang Jawa karena Anda sudah tidak ingat Jawamu. Ngaku Jawa gak iling Jawane. Iling. Wong Jawa kudu iling Jawane. Kang Mas, adik-adikku, mbak Yuku, Kang Masku semuanya, bapak ibu semuanya. Kalau Anda orang Jawa, iling Jawane. Biyen mbuh awake dhewe, mbuh orang tua kita dulu lahir yang sangat berjasa saat itu adalah para dukun-dukun. Orang-orang yang memiliki keahlian. Saat ini dukun, ini sudah dinistakan berkali-kali sampai orang itu dengar kata dukun saja. Langsung pikirannya sudah murtad. Syirik. Masya Allah.